guys, balik lagi sama saya di sini Lucky Anggara di vlog anak kapal pesiar. Lanjutin video yang kemarin masalah green zone dan lain-lain. Green zone itu untuk orang-orang yang nggak ada simptom sama sekali atau bisa dibilang sehat walafiat ya. Untuk yang yellow itu untuk orang-orang yang transit atau baru datang dari negara tertentu, tidak diketahui dia udah kontak sama siapa, jadi bisa dibilang orang asing atau ya intinya orang yang baru datang ke kapal biasanya itu ditaruh di yellow zone. Nah, kalau orange zone itu untuk orang yang close contact to kontak. Jadi kalau misalkan ada yang positif, kan positif itu masuknya yang red zone ya. Nah, yang kontak sama si red zone-nya ini orange. Nah, yang kontak sama si orange ini ya termasuk ya itu namanya orange zone. Di yang red zone itu udah jelas-jelas orang yang positif. Di sini dulu kita ada orange zone gara-gara dulu pas Maret akhir kalau nggak salah, pas kita cruising terakhir bawa tamu. Jadi kapal itu kalau mau nyandar biasanya kan ada pilot dari luar. Nah, si pilotnya itu masuk ke kapal, dia kan injasnya di bridge, ngasih instruksi ke orang bridge gini dan lain sebagainya. Singkat cerita udah ngedok, nah si pilotnya keluar, otomatis kita sorenya pergi lagi kan seperti biasa. Nah, setelah beberapa hari kita dapat kabar bahwa si pilotnya itu katanya positif. Nah, jadi orang bridge, staff captain, officer, pokoknya yang kerja di bridge, mereka itu di karantina langsung. Jadi masuknya orange zone ya. Jadi ya orange zone. Selama 2 minggu mereka nggak bisa keluar sama sekali, dan kebetulan dulu kru cabinnya masih di bawah. Nah, orang yang positif itu dipindahin ke deck 12, dimana deck 12 itu deck yang paling dekat ke bridge. Jadi daerah itu udah yellow zone semua, orang-orang yang kerja di bridge yellow zone semua. Nggak ada orang yang boleh masuk ke sana. Kecuali room service, itu juga harus pakai APD lengkap, pakai masker, kayaknya pakai face shield juga, untuk nganterin makanan doang ke mereka. Soalnya mereka aksesnya cuma dari kamar ke bridge selama 2 minggu. Oh iya, kemarin saya dapat kabar ada kapal perusahaan Itali, mereka udah mulai sailing lagi 3 apa 4 hari yang lalu, karena kapal itu yang punyanya perusahaan Itali, embarkasinya di Itali, tamunya orang Itali semua, ngepotnya di Itali, nggak di negara lain. Mungkin pemerintah Italinya udah ngizinin dengan protokol new normalnya itu, dan kebetulan saya lihat tadi ada yang nge-share di Facebook untuk anak waiter apa dining room. Jadi si menunya itu pakai barcode. Jadi kayaknya disediain tablet, terus untuk menu terus wine menu sama beverage itu semua ada barcode-nya masing-masing. Jadi tinggal di scan,
mereka duduk di table berapa, ya waiternya langsung nganterin. Jadi udah nggak face to face lagi sama si tamunya itu sendiri. Jadi ya benar-benar social distancing lah. Itu baru untuk di restoran ya. Di housekeeping belum ada yang share. Untuk perusahaannya itu ya, yang cruising kemarin, tiap perusahaan beda-beda, tapi intinya mungkin sama, cuman pasti ada perbedaan. Dan mungkin Royal juga lagi nunggu bagaimana sih. Jadi Royal itu kan benderanya Bahamas dan office-nya di US. Jadi mereka nggak bisa sembarangan, oke kita cruising di Eropa misalkan. Jadi ya nggak bisa, harus ada persetujuan dulu dari si bendera Bahamasnya itu, dari Bahamas sama dari US juga. Untuk di US katanya mereka udah punya planning November pertengahan kayaknya. November pertengahan. Tapi ada berita juga di negara-negara di Karibian, ya mungkin termasuk Bahamas, Jamaika, Meksiko, San Martin, Labadi, Haiti. Katanya mereka nggak bakalan buka sampai tahun 2021. Ya jadi mungkin opsinya kalau mereka mulai cruising mulai November, mungkin mereka cuma ke Cocos Keys. Jadi Cocos Keys itu private island, jadi cuma kapal Royal aja yang bisa ke sana gitu. Jadi mereka itu sewa pulau dari negara Bahamas untuk berapa belas tahun mungkin, terus mereka dibikin pulau pribadi lah. Jadi untuk orang-orang, untuk kapal-kapal Royal aja yang bisa ke sana. Bisa ada barbecue, water slide, kayak macam-macam kayak gitulah. Mungkin ke sana doang. Soalnya negara-negara lain banyak yang tutup. Mereka belum mau buka sampai 2021. Nah, itu aja mungkin untuk sedikit informasi update. Oh ya, untuk yang mau pulang, termasuk saya juga mau pulang 2 minggu lagi. Protokolnya itu kita swab test di sini. Jadi kita keluar kapal, disediain hotel. Ya mungkin 2-3 hari. Pas keluar kapal kita swab test dulu, stay di hotel, nunggu hasil. Kalau hasilnya negatif, kita bisa pulang. Kita bawa surat bahwa kita udah swab test di sini. Jadi pas kita nyampe Jakarta, kita bisa langsung ke rumah. Ya tapi di rumah juga harus karantina mandiri. Soalnya anak-anak yang pulang dari bulan April dan Mei, jadi mereka itu pulang di Barbados pakai charter flight. Pas sampai Jakarta, mereka tuh langsung digiring ke hotel semua, di swab test, nunggu ya sama 2-3 hari untuk hasilnya. Tapi mereka wajib stay dulu di hotel kurang lebih seminggu. Lalu setelah seminggu, mereka dianterin sama bis dan didampingi aparat. Soalnya kebetulan pas mereka pulang lagi PSBB. Jadi ada surat jalannya itu. Tapi mereka dianterin ke kotanya mereka, bukan ke rumah. Contoh kalau misalkan yang ke Jogja, ke Semarang,
atau mungkin di Bandung ya kurang contohnya. Jadi ada tempat di kota itu. Jadi mereka cuma nganterin sampai sana. Untuk pulang ke rumahnya mungkin bisa pulang sendiri atau dijemput sama keluarganya masing-masing. Nah, segitu aja dulu mungkin untuk update terbaru. Jangan lupa subscribe channel saya supaya saya bisa ngasih tahu untuk updatean berikutnya. Jangan lupa di like dan komen juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam jangkar.